Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Primago Channel, alhamdulillah kita dapat bertemu tapi tidak bertatapan muka langsung di bulan Ramadan yang insya Allah berkah ini. Kita sebagai umat muslim harus terus bersyukur karena kita berlomba-lomba mencari apa namanya pahala, takwaan. Berlomba-lomba kita mencari apa namanya pahala. Kita sebagai umat muslim patut bersyukur karena masih bisa diberi kesehatan, badan yang sehat, tubuh yang kuat dalam beraktivitas sehari-hari. Alhamdulillah, para pemirsa Primago Channel, di bulan Ramadan ini semoga kita selalu diberikan petunjuk yang terbaik agar kita bisa memperbaiki diri kita. Kehidupan hanya sekali, maka dari itu mari kita memperbanyak amal jariah, memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah masuk di 23 Ramadan. Maka itu kita harus terus meningkatkan ibadah kita. Karena kita akan masuk di hari kemerdekaan kita sebenarnya. Biasanya hari kemerdekaan Indonesia 1945. Tapi hari kemerdekaan Islam adalah di bulan Ramadan. Yaitu ketika memasuki Idul Fitri. Sebelum kita memasuki bulan Idul Fitri, ada banyak pertanyaan yang sering kita dengar. Salah satunya judul kultum yang saya akan bawa pada sore hari ini itu tentang hukum berbuka dengan air putih sedangkan ada kurma. Apa hukumnya kalau kita berbuka dengan air putih tapi ada kurma di dekat kita? Nabi Muhammad SAW saja itu berbuka memang mendahulukan adalah dengan kurma. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mewajibkan kita berbuka dengan kurma. Ketika kita mempunyai kurma, berbukalah dengan kurma. Tapi kalau kita tidak punya kurma atau tidak memiliki kurma, berbukalah dengan air putih. Pertanyaan, apa hukumnya ketika kita berbuka dengan air putih sedangkan ada kurma? Hukumnya adalah sunnah. Yang pertama, kenapa orang tidak berbuka menggunakan kurma? Alasan yang pertama adalah dia tidak menyukai atau tidak suka dengan kurma tersebut. Yang kedua adalah mungkin dia ketika itu berpuasa, ketika ingin berbuka puasa, dia haus. Akhirnya dia berbuka menggunakan air putih. Apakah itu salah? Tidak, tidak salah. Yang salah adalah kita berbuka dengan bukaan yang tidak halal ya, atau haram. Misalnya kita mengambil barang milik orang ketika di bulan puasa Ramadan, mengambil air yang kita minum, air curian, air punya orang tanpa seizin kita, itu namanya airnya sudah tidak berkah. Ketika kita meminumnya, apakah kita pahalanya dipotong atau pahalanya dihilangkan atau sia-sia? Ketika kita meminum air yang tidak halal atau kurma tadi yang tidak halal, maka puasa kita sia-sia. Tapi pertanyaan untuk kenapa ada kurma kita berbuka dengan air putih? Tidak apa-apa. Kalau memang mungkin orang itu haus, kita berbuka dengan air putih. Tapi syaratnya air itu halal atau tidak. Ketika air itu halal, maka sah saja dan dibolehkan. Tapi kalau air itu tidak halal untuk kita konsumsi ketika untuk berbuka, maka puasa kita selama sehari penuh itu sia-sia. Maka dari itu pertanyaan yang tidak harus kita pertanyakan, apakah boleh kita berbuka dengan air putih sedangkan ada kurma dekat kita? Sah-sah saja kalau kita berbuka dengan air putih, tapi syaratnya adalah halal atau tidak air yang kita minum. Ketika air yang kita minum tidak halal, ya para pemirsa Primago Channel, maka makanan kita yang kita makan ketika berbuka puasa, mau itu makanan, mau itu minuman, ketika kita berbuka itu tidak halal asal usulnya, maka puasa kita baru dikatakan tidak diterima atau sia-sia. Ketika kita berbuka menggunakan air yang halal, makanan yang halal, kurma yang halal, maka itu tidak disebut diterima dan tanpa dikurangin pahala sedikit. Maka dari itu, para pemirsa Primago Channel, saya selaku pembawa kultum ingin menyampaikan kepada para pemirsa bahwa air yang kita minum ketika berbuka puasa sedangkan ada kurma itu biasa-biasa saja. Tidak ada hukumnya wajib untuk kita berbuka dengan kurma. Nabi Muhammad SAW saja ketika berbuka tidak ada kurma,
beliau meminum air putih saja. Maka para pemirsa Primago Channel, ayo kita berlomba-lomba mencari pahala, mencari berkahnya bulan Ramadan. Walaupun kita berbuka dengan air putih saja, tetaplah bersyukur. Karena bulan puasa itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.